Sekali lagi ini tidak ada aturannya untuk mengumbar itu, tetapi ya ini berdasarkan pengalaman. Karena kami pernah menyelenggarakan sholat gerhana bulan di satu tempat. Nah, ada orang datang ikut bergabung sholat, dia nggak ngerti itu sholat apa, dia gabung aja makmum gitu. Ternyata sholatnya lama padahal dia ada hajat yang lain, mau kabur nggak enak, nggak kabur bagaimana begitu ya. Jadi sebaiknya diumumkan. Oke ya, wa tatwilul qiyamati waruku'ati wassajadati. Untuk berdiri ya kita ngikutin imam, imamnya baca Fatihah, setelah baca Fatihah baca ma tayassara minal Qur'an. Makmum ikut imam saja. Tapi kalau kita sebagai imam nanti ada aturannya insyaallah ya. Untuk rukuknya baca apa? Rukuk ya baca subhana rabbiyal azim, diulang-ulang saja. Diulang-ulang saja. Sujud nanti baca subhana rabbiyal a'la, diulang-ulang saja bacaannya ya. Oke. Kemudian disunatkan juga wa yustahabbu, enggak ada kata yustahabbu tapi wawunya mengarahnya ke sana. Wal jahru fil qamari, dan disunatkan imam yang mengimami sholat gerhana itu melantangkan suara Fatihah dan suratnya untuk sholat gerhana bulan. Wal jahru fil qamari, melantangkan suara saat mengimami sholat gerhana bulan, suaranya dilantangkan. Nah ini kenapa yang disebut di sini bulan ya? Sehingga di sebagian kitab dijelaskan bahwa untuk gerhana matahari, bacaan Fatihah dan suratnya itu dengan suara pelan. Di banyak kitab dijelaskan gitu, dengan suara pelan. Tetapi begini ya, ini menariknya itu. Kalau sholat gerhana matahari dengan suara pelan, sementara bacaan imam itu panjang setelah Fatihah, itu makmum pasti bingung itu ngapain itu ya kan? Makmum pasti bingung. Akhirnya karena bingung dia mungkin baca apalah gitu yang baca kulhu diulang-ulang nggak habis-habis pamannya ya. Maka banyak ulama juga berpendapat bahwa sholat gerhana matahari pun dibaca dengan suara keras, Nah, supaya makmum mengikuti bacaan imam saat imam baca Quran yang panjang itu ya. Nah, memang yang menarik itu di situ karena sholat gerhananya terjadi sekali pada zaman Rasulullah SAW. Cuma para perawi, para penutur cerita tentang pelaksanaan sholat gerhana itu mereka tidak mengungkap tentang masalah suara pelan atau suara keras. Nah akhirnya ulama berbeda pendapat tentang saat sholat gerhana matahari itu pelan atau keras. Pelan karena biasanya sholat siang hari itu pelan suaranya. Tapi juga ada sholat siang hari yang keras, sholat Jumat itu suaranya keras. Sholat Id itu suaranya keras. Nah, kenapa sholat Jumat dan sholat Id itu suaranya keras? Di antara alasannya adalah karena mengumpulkan massa yang banyak, mengumpulkan massa dalam jumlah besar, ya kan? Makanya keras. Nah, sholat gerhana matahari juga mengumpulkan massa yang banyak. Nah, itu di antara alasan yang menguatkan ulama yang berpendapat bahwa sholat gerhana matahari pun bersuara keras ya. Ya tadi jadi dari sisi teknis itu ngapain makmumnya kalau suaranya pelan ya kan, setelah Fatihah dia bingung pasti. Kulhu saja diulang-ulang berkali-kali, nggak rukuk-rukuk, nggak sujud-sujud gitu ya. Nah, tapi kalau dengar imam baca ya dia tahu lah. Dia tahu kapan rukuk, kapan sujud. Dan juga alasan lain tadi dari sisi riwayat memang tidak disebutkan, tetapi kalau mengingat bahwa itu mengumpulkan massa dalam jumlah besar, maka ya seperti sholat Jumat dan juga seperti sholat Id, suaranya dikeraskan. Wallahu a'lam. Nah, terakhir sholat gerhana matahari itu Ramadan kemarin ya, bulan Ramadan. Ya, menjelang Lebaran kemarin itu ada gerhana matahari. Nah, waktu itu saya sedang dalam perjalanan, ada di satu bandara begitu menunggu jam terbang ya, waktunya mepet dengan pesawat akan naik. Akhirnya sengaja niat untuk tidak sholat gerhana. Tapi kemudian kok belum ada tanda-tanda pengumuman pesawatnya datang. Kebetulan ada yang sholat di ruang tunggu itu. Ya sudah, ikut saja di situ. Akhirnya kita ikut sholat kepada orang yang di ruang tunggu itu melakukan sholat gerhana. Pertama saya tidak tahu itu sholat apa itu ya. Padahal ada musola, kenapa dia tidak sholat di musola? Kemudian, loh kok bacaannya keras? Oh iya, nah, sekarang sedang terjadi
Sekarang sudah terjadi gerhana matahari, akhirnya kita ikut makmum walaupun tidak ada khutbahnya. Karena mau khutbah sudah dipanggil untuk naik ke pesawatnya. Oke, summa yaktubu al-imamu. Summa yaktubu al-imamu, selesai salat, imam menyampaikan khutbah. Imam menyampaikan khutbah. Khutbata ini dengan dua khutbah, awaidatan atau dengan satu khutbah. Jadi dalam fikih ini, al-muqaddimah al-hadramiyah ini ya disebut ya khutbahnya bisa dua atau satu. Khutbahnya bisa dua atau satu. Jadi khutbah dua atau satu itu tidak dialamatkan atau jangan dialamatkan kepada ormas ya. Kalau yang khutbahnya dua itu ormasnya A, kalau khutbahnya satu ormasnya B. Enggak, di kitab fikih mazhab Syafi'i termasuk di sini di muqaddimah hadramiyah ini juga disebut bahwa khutbah setelah sholat gerhana itu dua atau satu juga bisa. Dua atau satu juga bisa. Nah, dalam khutbahnya itu fokus khutbahnya menyampaikan apa? Qala rahimahullah wa ya'utsu fihima 'alal khairi wa ya'utsu, dan imam mendorong atau memotivasi fihima dalam dua khutbah itu atau dalam satu khutbah itu 'alal khairi kepada jamaah untuk melakukan berbagai kebaikan. Kepada jamaah untuk melakukan berbagai kebaikan. Ya, berbagai kebaikan. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan pada saat terjadi gerhana kita memperbanyak istighfar, memohon pengampunan pada Allah SWT, ya, memohon pengampunan pada Allah SWT, juga takbir. Nah, takbirnya itu untuk mengakui keagungan Allah, istighfar ya, khawatir nanti gerhananya itu lanjut, dalam arti kalau gerhana matahari ya cahayanya benar-benar hilang dan itu pertanda mendekat pada kiamat, atau bulannya cahayanya benar-benar hilang lanjut gitu ya. Ya Allah kan maha kuasa, lanjut atau tidak lanjut ya kan. Walaupun para astronom bisa memprediksi akan berapa lama, tapi kan Allah punya kuasa juga, lanjut atau tidak lanjut. Untuk itulah ya, dalam khutbahnya imam menyampaikan dan mendorong memotivasi jamaah untuk memperbanyak kebaikan. Siapa tahu gitu ya, siapa tahu gerhananya lanjut kepada kiamat, pada kiamat. Oke. Wayaputu dan momentum sholat itu berlalu atau lewat. Momentum sholat itu berlalu atau lewat. Al-kusufu ya, momentum sholat kusuf ya. Momentum sholat kusuf ataupun khusuf itu berlalu. Nanti masing-masing dijelaskan khusufnya sendiri, momentumnya berlalu atau lewat. Bilin jilai dengan kembali terang bercahaya, dan juga wabi ghurubis syamsi, dan dengan terbenamnya matahari, maksudnya waktu terbenamnya matahari. Ya artinya momentumnya sudah berlalu, jadi tidak ada qadha istilahnya. Ya futu itu lewat dan tidak ada qadha. Ya. Nah, kapan itu? Kalau sudah terang lagi, terang kembali. Ya. Tentu kalau gerhana mataharinya total itu terangnya lagi itu cukup lama, karena lebar. Ya. Tapi kalau gerhananya matahari itu seperti hilal gitu, bentuknya umpamanya ya sebentar, berarti gelapnya sebentar atau yang lain-lainnya. Ada macam-macam gerhana kan. Wal khusufu, dan momentum sholat gerhana bulan juga lewat atau berlalu bilin jilai dengan kembali terang, dan juga wabitulu isyamsi. Momentumnya lewat dengan terbitnya matahari. Tetapi untuk bulan labil fajri, momentum salat gerhana tidak menjadi lewat disebabkan oleh tibanya waktu subuh. Tidak menjadi lewat momentum salat gerhana bulan dengan tibanya waktu subuh. Wala bighurubihi, dan juga tidak lewat dengan tenggelamnya bulan khasifan, dalam keadaan gerhana masih berlangsung ya. Jadi tetap
walaupun bulannya sudah tidak kelihatan, tapi ya kalkulasi astronom itu sebenarnya masih lanjut ini gerhananya, ya momentum tidak lewat. Oke, untuk gerhana bulan. Nah, itu masalah momentum, tidak ada qadha berarti. Berikutnya adalah wa idza jtama'a shalawatun khafa fautaha. Ini masalah baru nih ya. Wa idza jtama'a shalawatun khafa fautaha qaddamal fardhu. Wa idza jtama'a, dan jika berhimpun sholawatun, banyak sholat di mana seseorang itu khawatir fautaha, lewatnya waktu sholat itu, maka qaddama, orang yang sholat itu mendahulukan al-fardho, pelaksanaan sholat fardu. Jadi umpama menurut informasi dari astronom, ahli falak, gerhana bulan terjadi pada, ini untuk konteks waktu Indonesia bagian barat di bulan-bulan Mei ini ya. Umpamanya sholat gerhana bulan terjadi pada jam 4.40, umpamanya 4.40. Nah, 4.40 kan sudah masuk subuh, ya kan? Lalu prediksinya sholat gerhananya akan memanjang kira-kira perlu waktu 1 jam atau mungkin malah lebih. Nah, ini kan di situ ada 2 sholat subuh dan juga sholat gerhana. Kalau gerhana dulu, khawatir waktu subuhnya habis, gitu ya. Kalau sholat fardu dulu, subuh dulu, nah berarti kita sholat gerhana tidak pada awal terjadinya gerhana. Nah itu kan kontradiksi ini, namanya ijtima. Ijtima sholawatun yang khafa fautaha. Maka dalam hal ini dahulukan sholat fardu. Selesai sholat fardu baru sholat gerhana. Gitu maksudnya. Nah kalau yang terjadi adalah berbarengan antara sholat jenazah, sholat id dan sholat gerhana, umpamanya momentumnya berbarengan gitu, umpamanya. Nah, gimana itu? Summal janazata ya. Jadi fardu dulu, kemudian sholat jenazah, kemudian summal ida, kemudian sholat id, summal kusufa, kemudian sholat kusuf. Ini kalau ada beberapa sholawat ijtima pada waktu yang bersamaan, tetapi dikhawatirkan momentum waktunya ada yang lewat. Nah, itu urutan prioritasnya begitu. Sholat fardu, maksudnya sholat 5 waktu atau sholat Jumat, kemudian janazah, ya fardu kifayah ya, kemudian id, sunat muakkadah yang id, kemudian baru sholat gerhana. Wa in wasi al waktu, dan jika waktunya longgar, maka qaddamal janazata, orang yang sholat itu mendahulukan pelaksanaan sholat jenazah, summal kusufa, baru kemudian disusul sholat gerhana. Ya, oke. Ini kalau terjadi istima sholawat. Nah, bagian akhir dari tema ini, ya, tema sholat gerhana adalah wa yusalluna, dan disunatkan melakukan sholat sunat, gitu aja ya. Disunatkan melakukan sholat linah wizalazili, disebabkan oleh peristiwa seperti gempa. Ya tentu bukan pada saat gempa ya, susah ya. Maksudnya kalau terjadi gempa ya, nah tentu bukan juga sebelum gempa, karena gempa tidak bisa diprediksi ya kan. Jadi setelah terjadi peristiwa gempa, nah dalam kitab ini disunatkan juga untuk melakukan sholat sunat ya. Wasawaiqi, dan juga disunatkan sholat sunat atas peristiwa terjadinya halilintar ya. Halilintar itu ya petir besar lah gitu ya, petir besar yang atau bencana-bencana lainnya disunatkan, tetapi munfaridin sholatnya sendiri-sendiri, tidak seperti gerhana. Kalau sholat gerhana kan jamaah ya. Di sholatnya sendiri-sendiri. Oke, pasca gempa atau pasca terjadi halilintar atau mungkin angin ribut dan sebagainya, sunatkan sholat sunat
tapi sendiri-sendiri. Oke, Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, ini tema tentang sholat gerhana habis di sini ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu pengajian kita pagi hari ini. Ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri dan insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.